Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang koordinat kutub atau bisa juga disebut koordinat polar. Kalau pada sebelumnya kita hanya mengenal yang namanya koordinat kartesius, yaitu dalam bentuk x, y, maka untuk koordinat kutub atau polar itu nanti bentuknya adalah r, alfa derajat. R adalah sisi miringnya, lalu alfa ini adalah besar sudutnya. Koordinat kutub atau polar adalah penentuan letak suatu titik berdasarkan jarak dari titik pusat, yaitu titik 0,0, dan sudut terhadap x positif atau sudut x yang ke arah kanan. Kalau kita gambarkan titik yang di atas, titik P, kalau kita melihatnya dari koordinat kartesius, maka yang kita lihat adalah berapakah satuan ke arah mendatar atau ini adalah X, dan juga berapa satuan ke arah tegak atau Y, sehingga untuk pasangan titiknya adalah P dengan koordinat kartesius X, Y. Sedangkan kalau koordinat kutub, kita melihatnya adalah jarak antara pusat dengan titik tersebut. Berarti untuk garis miringnya ini adalah R, lalu alfa itu adalah sudut antara garis yang kita buat terhadap sumbu X positif. Jadi ini adalah alfa. Nah, hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub, sehingga nanti kita akan bisa merubah dari koordinat kartesius menuju koordinat kutub ataupun sebaliknya. Letak suatu titik P dalam koordinat kartesius dapat diubah ke dalam koordinat kutub dengan menggunakan hubungan. Kalau yang diketahui adalah koordinat kartesius, maka yang ditanyakan adalah koordinat kutub. Kartesius itu adalah x, y, nanti yang ditanyakan adalah r, alfa. Berarti yang kita cari adalah berapakah nilai r dan sudut alfa. Nah, untuk R ditentukan dengan rumus yaitu akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti x dan y ini kita kuadratkan lalu kita jumlahkan dan hasilnya jangan lupa di akar. Alfa ditentukan dengan tangen alfa dengan rumus tangen alfa adalah y per x. Nanti sudut alfa kamu dapatkan dari nilai y per x ini. Nah, untuk sebaliknya yang diketahui adalah koordinat kutub dan yang ditanyakan adalah koordinat kartesius. Kutub itu adalah r, alfa, kartesius adalah x, y. Yang kita cari berarti nilai x dan nilai y. X dicari dengan cara R kalikan cos alfa, Y adalah R kalikan sin alfa. Jadi ini kalian perhatikan betul yang diketahui apa ya, dan yang ditanyakan apa, sehingga alat yang digunakan adalah alat yang sesuai dengan fungsinya. Apakah merubah dari kartesius ke kutub atau kutub ke kartesius. Agar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Koordinat kartesius dari titik P yaitu 4,60 derajat. Terlihat dengan jelas karena di sini titik itu terdiri dari suatu angka dan sudut di sini, maka titik P itu adalah koordinat kutub. 4 sebagai R, 60 sebagai alfa. Yang ditanyakan berarti nilai X dan nilai Y. Kita gunakan rumus yang ada di atas tadi bahwa X adalah R kalikan cos alfa. Kita masukkan angkanya, R adalah 4, cos alfa adalah cos 60 derajat. Nilai cos 60 derajat ini kamu cari pada materi sebelumnya, yaitu pada kuadran nilai trigonometri di keempat kuadran, bahwa nilai cos 60 derajat adalah setengah. 4 kalikan setengah hasilnya adalah 2. Berikutnya kita menentukan nilai Y dengan rumus R kalikan sin alfa, yaitu 4 kalikan sin 60 derajat. Sin 60 derajat kamu cari di tabel nilai trigonometri sudut istimewa tersebut, nilainya adalah setengah akar 3. Kita dapatkan nilai Y adalah 2 akar 3. Jadi untuk koordinat kartesius dari titik P dengan besar 4,60 derajat adalah 2,2 akar 3.
Lanjut ke contoh yang kedua, diketahui koordinat P 6,150 derajat. Yang ditanyakan adalah koordinat kartesius. 6 ini sebagai R, 150 derajat sebagai alfa. Nah, di sini sudah dituliskan. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X sama dengan R kalikan cos alfa, yaitu 6 kalikan cos 150 derajat. Untuk menentukan 150 derajat, diingat bahwa 150 derajat itu ada di kuadran 2. Kalau kuadran 2, maka letaknya ada di kiri di sini. Kita mengubahnya menjadi 180 dikurangi dengan alfa. Nah, karena 150, maka untuk pengurangan yang tepat itu adalah 180 dikurangi 30 derajat. Sehingga nanti sudut yang setara yang kita gunakan adalah sudut 30 derajatnya ini. Diingat lagi untuk di kuadran 2, yang positif adalah sin. Hanya sin. Lalu bagaimanakah untuk nilai cos? Maka nilai cos itu adalah negatif, sehingga kita menggantikannya dengan negatif cos 30 derajat, yaitu negatif setengah akar 3. Kalau kita sederhanakan, kita peroleh nilai X yaitu negatif 3 akar 3. Lanjut untuk menentukan nilai Y, yaitu R kalikan sin alfa, maka kita tuliskan 6 kalikan sin 150 derajat. 150 derajat diubah menjadi 180 kurangi 30 derajat. Sin di kuadran 2 nilainya positif, maka setara dengan sin 30 derajat itu sendiri, yaitu 6 kalikan setengah, hasilnya adalah 3. Jadi koordinat kartesius dari titik P 6,150 derajat adalah negatif 3 akar 3,3. Contoh yang ketiga, koordinat kutub dari titik A yaitu negatif 1, akar 3. Yang ditanyakan adalah koordinat kutub, maka titik A yang diketahui ini adalah koordinat kartesius. Maka nilai min 1 itu adalah nilai X, lalu akar 3 itu adalah nilai Y. Kalau kita ingat pada bidang koordinat, di mana ada sumbu tegak dan sumbu mendatar, di sini adalah sumbu X dan yang di atas adalah sumbu Y. Kita lihat X sama dengan negatif 1. Kalau nilai X negatif, berarti kan terletak di sebelah kiri. Di sini. Lalu nilai Y positif, maka terletak di sebelah atas. Karena kiri dan atas berarti negatif 1, akar 3 itu terletak di kuadran 2. Ingat, dilihat dari sini, X negatif maka ke arah kiri, Y positif maka ke arah atas. Nah, kita cari nilai R dengan rumus yang ada di atas tadi, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita masukkan angkanya, negatif 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Negatif 1 kuadrat sama saja negatif 1 kali negatif 1, hasilnya adalah 1. Akar 3 kuadrat sama saja dengan akar 3 kali akar 3, hasilnya adalah 3. Akar 1 ditambah 3 yaitu akar 4, maka hasilnya adalah 2. Untuk menentukan sudutnya, tangen alfa rumusnya adalah Y per X. Maka kita tuliskan akar 3 dibagi negatif 1 yaitu negatif akar 3. Untuk menentukan berapakah sudut alfa, diingat nilai tangen alfa yang besarnya adalah akar 3 itu kan sama saja sudut 60 derajat. Sepadannya ketika di kuadran 1 adalah 60 derajat. Tetapi karena sudut ini dari awal sudah kita tentukan ada di kuadran 2, berarti kita harus menyetarakan 60 derajat itu agar berada di kuadran 2, yaitu dengan cara 180 kurangi alfa.
atau 180 kurangi 60, sehingga alfa yang tepat nilainya adalah 120 derajat. Jadi koordinat kutub dari titik A adalah 2,120 derajat. Yang keempat, tentukan koordinat kutub dari titik A dengan koordinat negatif 4, negatif 4. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya negatif 4. Kalau kita lihat pada bidang koordinat kartesius X, Y, X negatif berarti di sebelah kiri, Y negatif terletak di bawah. Karena kiri dengan bawah, maka sudut tersebut terletak di kuadran 3. Kita cari R dengan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, hasilnya adalah akar 32, kita pisahkan menjadi 16 kali 2. Yang kita akar adalah angka 16, akar 16 adalah 4, maka R-nya adalah 4 akar 2. Tangen alfa adalah Y per X, yaitu nilainya negatif 4 per negatif 4, yaitu 1. Kita ingat pada tabel kuadran 1 yang setara dengan angka 1 adalah untuk alfa, yaitu sudutnya 45 derajat. Nah, ini untuk yang ada di kuadran 1. Tetapi karena sudut itu ada di kuadran 3 itu letaknya lebih dari 180, maka kita ubah menjadi 180 ditambah alfa, atau 180 ditambah 45 derajat, yaitu 225 derajat. Kita dapatkan koordinat kutub dari titik A negatif 4, negatif 4 adalah 4 akar 2, 225 derajat. Semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.